Shalom Army of God. Senang sekali ya bisa menyapa teman-teman sekali lagi di sini. Ya. Walaupun ibadahnya sekarang kembali dilakukan secara online, tapi kita percaya ya Dev, kalau hadirat Tuhan itu pasti sama. Betul ya, tidak akan terpisahkan gitu ya, jarak dan waktu. Betul. Oke. Nah, teman-teman selama pandemi ini pasti lebih banyak di rumah ya kan. Tapi jangan khawatir, kita mau perkenalkan sebuah komunitas yang ada di Army of God, namanya Connect Group. Betul sekali. Dan kita tentu memberikan komunitas ini karena kita mempertimbangkan ya supaya teman-teman yang mungkin sudah lama nggak berinteraksi dengan sesama, Betul. itu tidak semakin merasa kesepian gitu. Caranya gimana tuh? Wow. Nah, gini, kita kasih tahu buat teman-teman yang mau join sama Connect Group ini bisa langsung diakses di gms.church/connect. Sekali lagi aku ulangin, gms.church/connect. Ya, jadi bisa dicatat supaya nanti ketika setelah ibadah ya teman-teman bisa langsung klik ke link tadi yang sudah disebutkan dan nanti di sana akan disambut oleh teman-teman tim yang ada di Army of God. Betul banget. Oke, dan di kesempatan kali ini juga buat teman-teman yang akan memberikan persembahan dan ini juga adalah minggu pertama ya. Kita juga akan sama-sama memberikan perpuluhan. Yes. Bisa memberikan dengan cara transfer, ada nomor rekening dan juga ada QR code yang bisa di-scan. Nanti bisa dilakukan pemberiannya by digital. Betul. Jadi nggak usah memberikan langsung, tapi bisa langsung ditransfer. Nggak usah datang ke sini. Gitu. Oke deh, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati sama-sama. Kita berdoa dulu ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami sekali lagi bisa beribadah Tuhan. Walaupun hari ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh jarak. Kami percaya hadirat Tuhan akan melawat setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, mungkin kami sama-sama streaming bareng, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan akan tetap melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau bersama-sama dengan excitement yang sangat luar biasa ya Tuhan, dan kami siap untuk beribadah hari ini ya Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on! Hey! Let's praise Jesus together. Are you ready? You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising. We won't stop. Giving all we got. So
dalam Tuhan. Ku saksikan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Kesorakan, ku sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalamku. Takkan ku goyah, takkan ku gotar, hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, bukan melihat kuasa-Mu nyata di dalam. Ku sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Ku saksikan kemenangan, oh, ada dalammu, ada dalamku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau sudah jadikan kami pemenang. Bila Tuhan hari ini ketika kami datang dengan apa adanya. Mari bawa hidupmu kepada Dia. Kami datang ya Tuhan, membawa persembahan yang harum ke hadapan-Mu. Thank you Jesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar ini menjadi persembahan kami ya Tuhan. Ini kami, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Ya, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan. Mari dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu, katakan, ini
menjadi persembahan kami ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini yang kami persembahkan ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Hinamayaso, kami menyembah, kami bawa hidup kami Yesus kepadamu. Hinamayaso, haleluya. Hinamayaso, kami menyembah. Bila ini menjadi persembahan kami ya Tuhan, kami mau angkat suara kami. Shinanamayaso, Hinanamayaso, Hinanaramayase, Hinanaramayase, Hinamayaso, Hinaramayasa namayase, Hinaramayaso. Mari setiap hati tetap menyembah Dia. Mari kita sembah Dia. Shigeramaya ramayaso. Hinaramayaso, Hinaramayasa namayaso. Kami menyembah, kami memuji. Mari semuanya katakan, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami berikan hidup kami ya Tuhan. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Ini kami milik-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau juru selamat kami. Mari semuanya katakan, Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus, juru selamat kami.
mengucap syukur ya Tuhan karena kami adalah domba-domba-Mu. Sekalipun kami tersesat, Tuhan rela tinggalkan yang 99 dan menjemput kami dan mencari kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, harusnya kami aman di dalam-Mu. Dan pada saat-saat seperti ini ya Tuhan, harusnya kami juga merasa aman di dalam Tuhan. Tuhan tolong masing-masing dari kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Beri kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk hamba-Mu ini, Tuhan urapi lidah bibirnya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat AOG yang luar biasa, calon-calon pengubah dunia ini, sehingga dunia ini akan menjadi lebih baik dengan kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Fandi Gunawan. Saya di Gereja Marciaron ini adalah sebagai Ketua Departemen GMS Biskon atau GMS Business Connection. Tugasnya adalah untuk mengkoneksikan setiap jemaat supaya bisa saling memberkati, saling terkoneksi dan menjadi berkat di marketplace. Untuk detailnya seperti apa, Anda bisa ke aplikasi GMS Church, lalu di sana ada aplikasi GMS Biskon, ada ikonnya di situ dan bisa dilihat di situ, begitu ya. Oke, tema pada hari ini adalah tentang accomplish more, do less. Bagaimana kita bisa mengerjakan lebih banyak, tetapi juga ternyata mengerjakan lebih sedikit juga, begitu ya. Intinya seperti ini, hidup itu singkat, hidup itu nggak lama, dan harusnya kita ini belajar ke satu pribadi yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalnya kita lihat kehidupannya Tuhan Yesus itu nggak panjang gitu ya. Tuhan Yesus hanya sampai 33,5 tahun, itu bukan kehidupan yang panjang. Tetapi dalam kehidupan yang singkat seperti itu, di dunia ini Tuhan Yesus tahu benar tujuan hidupnya seperti apa, nanti ujungnya mati di kayu salib. Oleh karena itu apa yang dikerjakan benar-benar sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan visinya. Misalnya Tuhan Yesus harus menjadi seorang rabi terlebih dahulu supaya bisa mengajar orang-orang Yahudi. Supaya menjadi rabi tentunya harus lulus dari sekolah rabi. Bandingkan dengan kita misalnya, untuk adik-adik atau untuk Anda-Anda, jemaat AOG. Untuk mencapai sesuatu tingkat tertentu, kita mungkin harus lulus dari sekolah sesuatu atau gimana. Kita nggak bisa tahu-tahu lepas-lepasan atau yaudah mending nggak usah sekolah atau gimana. Untuk mencapai sesuatu posisi atau sesuatu pengaruh, kita terkadang harus lulus dari sesuatu institusi terlebih dahulu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ambil kredibilitas dulu, seperti itu. Dan pelayanan selama 3,5 tahun benar-benar Tuhan Yesus pakai secara luar biasa supaya benar-benar tepat sasaran. Tahu prioritas misalnya, tahu ketemu Nikodemus di waktu siang, ketemu Nikodemus di waktu malam. Tetapi ketemu perempuan Samaria misalnya di waktu siang hari. Jadi fokus, prioritas, dan peka terhadap rencana Tuhan, rencana Allah Bapa, dan peka terhadap interupsi-interupsi yang mungkin seringkali bisa datang. Kita pun harus gitu ya. Kita nggak hidup ratusan tahun. Gitu. Kalau misalnya kita mau belajar dari Google atau kita mau belajar dari YouTube, ternyata saya tadi searching gitu ya. Di YouTube tuh tiap menit itu ada 400 upload video. Kalau kita mau nonton video YouTube, tentunya seumur hidup kita juga nggak akan bisa menyelesaikannya. Google pun juga gitu. Ada begitu banyak data di Google. Kita harus tahu mana yang kita prioritaskan untuk belajar, yang mana yang mungkin kita tidak perlu lakukan. Kita punya uang pun juga terbatas. Kita nggak bisa membeli semuanya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang benar-benar kita harus berkhidmat supaya kita ketika melakukan sesuatu itu benar-benar tepat sasaran dan benar-benar berkenan di hati Tuhan. Nah pada saat ini saya ingin kita semua belajar dari satu tokoh yang mungkin kita dari kecil udah dengar, namanya Daud. Dan pada saat ini saya juga ingin kita mereview kembali, kita mempelajari kembali bagaimana ketika Daud kecil ini bisa menang melawan Goliat. Kita buka 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya sebelum kita baca, kita mulai dari ayat yang ke-28 ya. Tapi sebelum kita mulai dari ayat yang ke-28, saya ingin kita mempelajari konteksnya dulu. Daud lawan Goliat.
Jadi pada waktu itu di sini thank you untuk panitia sudah mempersiapkannya. Pada waktu itu Israel sedang berperang melawan Filistin. Dan pada waktu itu mereka ternyata bertemu di antara dua bukit. Jadi kalau misalnya, oh ya bisa ditampilkan ya gambarnya ya. Sebenarnya area pertempuran antara Israel dengan Filistin itu sangat-sangat indah tempatnya. Seperti itu. Jadi ternyata Israel itu ada di satu bukit dan Filistin ada di bukit yang lain. Seperti biasanya mereka tuh mengatur pasukan. Jadi ketika mereka mengatur pasukan, satu ada di sini dan satu lagi ada di sini. Dan masalahnya adalah di sini ini lembah. Yang satu, Filistin tidak mau turun ke bawah. Kenapa? Kalau Filistin turun ke bawah, nanti Israel akan menembakkan panah dan mereka mati konyol. Begitu pula Israel tidak mau turun ke bawah. Kenapa? Karena begitu Israel turun ke bawah, menyerang Filistin, mereka harus merangkak naik. Filistin akan menembakkan panah dan tentara Israel atau prajurit Israel juga akan mati konyol. Tetapi pada waktu itu mereka menemukan satu solusi. Gimana kalau satu wakil dari Filistin itu turun dan satu wakil dari Israel itu turun. Lalu mereka one on one, fight satu lawan satu. Dan yang menang itu berarti adalah mewakili kemenangan dari negara atau bangsa itu. Jadi pada waktu itu kebetulan di sini yang mewakili itu adalah Goliat yang mungkin tingginya seperti ini. Sedangkan di Israel itu rata-rata tingginya hampir sama. Raja Saul itu pun tingginya sedikit lebih tinggi daripada bahunya lebih tinggi daripada orang Israel, tetapi Saul pun tidak berani untuk melawannya. Jadi pada waktu itu Goliat turun ke bawah dan pada waktu itu menantang orang Israel. Singkat cerita seperti ini. Sekarang kita kembali ke ayat yang ke-28. Singkat cerita, orang Israel semua ketakutan karena Goliat membuat cywar atau perang psikologis, membuli orang-orang Israel selama 40 hari, 2 kali sehari. Jadi selama 80 kali dalam 40 hari. 40 hari itu sebulan lebih. Dan tidak ada orang Israel yang berani untuk maju. Semuanya takut, semuanya diam, semuanya sembunyi, tidak ada yang berani turun. Dan pada waktu itu tahu-tahu, singkat cerita Daud datang. Daud datang karena disuruh nganter rantangan dari papanya ke koko-kokonya, ke kakak-kakaknya. Ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Jadi Daud ini tanya itu, lalu mengomentari ini, mengomentari itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja." Nah, sekarang di sini bisa kita lihat ada 3 inti dari pernyataan kokonya tadi, kakaknya Daud, si Eliab. Yang pertama, itu adalah pertanyaan. Mengapa engkau datang? Kalau pertanyaan, seharusnya gampang kita jawab. Gitu. Tetapi ternyata yang kedua, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Pertama tadi kita bicara masalah pertanyaan. Kita seharusnya bisa jawab dengan mudah. Yang kedua, ternyata ini adalah fakta. Fakta bahwa yang digembalakan Daud itu bukan ratusan, bukan ribuan. Tetapi yang digembalakan Daud itu hanya 2-3 ekor. Fakta seringkali bisa membuat kita ini ciut hati. Kamu tuh berapa? Kamu tuh kelas berapa? Kamu tuh lulusan apa? Kamu tuh keluarganya latar belakangnya apa? Kamu tuh sudah melakukan apa? Faktanya adalah seperti ini, seperti ini. Dan itu fakta yang harus diterima oleh Daud. Poin yang ketiga, ini adalah opini. Jadi tadi Daud harus menghadapi 3 poin sekaligus. Pertama pertanyaan, kedua fakta yang ternyata mengecilkan dia, tapi itu benar faktanya.
Dan yang ketiga adalah opini. Opini adalah seperti ini. Aku kenal sifat pemberanimu, jadi Daud ini dituduh. Dan kejahatan hatimu engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah sekarang bagaimana Daud itu bisa overcome, bisa melampaui pertanyaan-pertanyaan tadi, fakta yang menciutkan hatinya, dan opini-opini yang seakan-akan menjelek-jelekan Daud. Itu pun yang seringkali sebenarnya kita alami. Kita sebagai anak-anak muda, nah saya juga merasa berjiwa muda di sini ya. Gitu. Jadi itu yang seringkali kita alami. Orang-orang dengan gampangnya nanya-nanya ke kita, orang-orang dengan gampangnya menjabarkan fakta-fakta yang sebenarnya juga kita ini ya rata-rata di sini kita ini orangnya biasa-biasa, juga tidak puas dengan itu, orang-orang juga menambahi dengan opini-opini yang seringkali mengerdilkan kita. Oke, saya ingin kita sebenarnya melihat sesuatu hal yang baru gitu ya. Ada satu statement di sini saya sudah tulis, yaitu sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Ini statement sebenarnya dari seseorang yang namanya Zig Ziglar. Dia itu adalah anak Tuhan yang luar biasa dan dia banyak bikin buku tentang sales dan sebagainya based on berdasarkan bagaimana keyakinan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, di sini dikatakan bahwa sukses itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Apakah kita pernah memikirkan bahwa persiapan itu adalah sesuatu yang manusiawi? Dan apakah kita sempat sadar bahwa kesempatan itu adalah sesuatu yang ilahi? Persiapan di sini itu biasanya saya bagi ke beberapa gitu. Ketika kita sampai ke satu titik yang namanya sukses, itu kita membutuhkan persiapan dan itu benar-benar adalah bagian kita sebagai manusia untuk mengerjakannya. Tetapi ini semua nggak cukup. Gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa ketika kita mengerjakannya tetap perlu campur tangan ilahi, tetap perlu perkenanannya Tuhan untuk membuat ini menjadi satu kesuksesan. Dan di sini saya biasanya bagi ini menjadi 3 atau 4 bagian. Bagian kita adalah mempersiapkan diri. Yang pertama, mari kita belajar dari Daud. Daud ini ketika dia mempersiapkan diri, dia punya karakter yang kuat. Kenapa? Kalau dia nggak punya karakter yang kuat, dia nggak akan bisa mengatasi berondongan fakta-fakta dan berondongan bully-bulian yang dilakukan oleh kakaknya. Kalau kita punya karakter yang kuat, kita nggak mungkin gampang diombang-ambingkan. Kita pastinya punya integritas, kita pastinya punya iman, kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu bagaimana Tuhan nanti akan mengarahkan hidup kita seperti apa. Kalaupun kita nggak tahu, kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kita tahu nanti, akuilah Tuhan dalam setiap lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Begitu Amsal 3 ayat 6 berbicara seperti itu. Kalau kita punya karakter yang kuat, orang mau tanya, orang mau memberi fakta-fakta yang memang ternyata kenyataannya seperti itu. Dan kita sebenarnya belum jadi apa-apa dan orang-orang mau membuli kita. Kalau kita punya karakter yang kuat, harusnya kita bisa melampaui hal itu. Saya lanjut ke ayat yang ke-30. Lalu berpalinglah Daud daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Dan rakyat memberikan jawab kepadanya seperti tadi. 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil Daud. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, ini adalah satu spirit yang luar biasa gitu ya. Saya berdoa untuk setiap Anda-Anda yang sekarang sedang menyaksikan ini, saya berdoa untuk setiap jemaat AOG yang sedang menyaksikan streaming ini. Saya berdoa supaya ada spirit-spirit Daud seperti ini di antara Anda. Bahwa ketika semua orang diam, ketika semua orang tawar hati, ketika semua orang tidak mau ambil inisiatif, ada tangan-tangan kecil dari jemaat-jemaat AOG yang mengangkat tangan lalu berkata, oke, Tuhan, saya mau mengambil panggilan ini, saya mau mengambil visi ini, saya mau mengambil pelayanan ini ya Tuhan. Ketika orang-orang lain tidak mau, hambamu mau.
Ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan di sini kita juga bisa pelajari bahwa sebenarnya kalau kenyataannya kita ini menjadi orang yang bersinar, pasti ini akan jadi omongan, ini akan jadi sesuatu yang bising gitu ya bagi orang-orang lain, dan orang-orang akan menceritakan ke sini, menceritakan ke sini, menceritakan ke sini. Dan ketika Anda menjadi orang-orang yang bersinar, orang-orang tidak akan segan untuk mereferensikan Anda. Dan di sini ketika Daud melakukan apa yang menjadi bagiannya, dia punya karakter yang kuat dan dia mengerjakan apa yang jadi bagiannya. Di sini orang-orang melihat dan orang-orang tidak sungkan mereferensikan. Tidak hanya mereferensikan kepada menteri, tidak mereferensikan pada gubernur, tetapi referensinya langsung ke Raja Saul. Dan pada waktu itu Raja Saul langsung panggil si Daud ini. Seberapa bersinar kita, seberapa banyak kita mau mengerjakan bagiannya kita, seberapa banyak kita mau melewatkan waktu-waktu ini. Oh, waktu ini berarti sekolah online. Oh, waktu ini berarti ibadah online. Oh, waktu ini segala sesuatunya online. Lalu saya ngapain? Rebahan, gitu, tiduran. Menonton film Korea dan sebagainya yang akhirnya mungkin tidak terlalu ada gunanya dan waktu berlewat begitu saja dibandingkan dengan orang-orang yang pada waktu itu sudah punya persiapan. Dan orang-orang yang sudah punya persiapan ini ketika sinarnya pertamanya awalnya kecil direferensikan kepada seorang raja, sinarnya kita bisa lihat nanti ujung-ujungnya Daud akan menjadi sangat luar biasa. Terang itu tidak mungkin ditaruh di bawahnya gantang, tidak mungkin ditaruh di bawahnya sesuatu yang tertutup lalu disembunyikan. Terang itu pasti akan bersinar dengan sangat-sangat terang dalam kegelapan dan orang-orang semua akan melihat. Daud walaupun faktanya punya hanya 2-3 ekor kambing domba, tetapi ketika pada waktu itu orang-orang bisa mereferensikan dia kepada Raja Saul. Ayat ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jemaat AOG, kita harus siap untuk dibanding-bandingkan. Ketika kita masih muda, ketika kita masih tidak atau belum ada apa-apanya, engkau akan selalu dibandingkan dan itu wajar. Gitu ya, orang akan selalu bilang, oh kamu itu apa, kamu itu begini, lihat yang sana itu begitu, yang situ begitu, yang sebelah situ begitu. Oleh karena itu kembali lagi karakter kita harus kuat. Identitas kita tahu sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Integritas kita gitu ya, ketika kita ngomong A, ya lakukan A gitu. Ketika kita dalam terang ataupun ketika kita sendirian gitu ya, ketika kita sama rame-rame sama orang, kalau kita menjadi orang yang berintegritas gitu, tentunya kita akan transparan di hadapan Tuhan dan transparan di hadapan manusia. Apa yang ada dalam hidup kita, semuanya kelihatan loh, dan orang-orang bisa melihat kualitas kita seperti apa. Dan juga yang penting iman kita. Identitas kita sebagai anak Tuhan, itu bagaimanapun akan membawa pengaruh. Itu semuanya nanti juga akan terekspos. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita di kuliah, kita di sekolah, ataupun kita di marketplace, semuanya akan terekspos dan akan kelihatan bahwa jemaat AOG harusnya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang kelihatan skillnya, kelihatan semangatnya, kelihatan identitasnya, tidak kompromi sama apapun juga. Dan pada saat ini ketika di hadapan raja-raja pun kelihatan kualitasnya seperti apa. Walaupun Raja Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin seperti itu. Karena kenapa? Orang-orang seringkali seperti ini. Tuhan melihat hati, Pastor Philip sering bilang gitu, tetapi manusia melihat bukti. Seperti gitu ya. Kenapa? Untuk menjadi seorang tentara dalam Israel pada waktu itu, minimal umurnya 20 tahun. Dan kalaupun Daud pada waktu itu tidak menjadi tentara, itu bukan berarti karena dia tidak lulus menjadi tentara. Ya benar sih dia nggak lulus, tetapi dia tidak lulus karena faktor umur. Seperti itu. Para ahli Alkitab memperkirakan ketika Daud pada waktu itu menghadapi Goliat, umurnya itu kira-kira sekitar 16 sampai 19 tahun. Gitu. Pokoknya di bawah 20 tahun. Tidak jauh berbeda dengan Anda-Anda, jemaat AOG. Jadi kalaupun Daud punya keberanian, punya spirit seperti itu, saya berdoa kiranya masing-masing dari kita juga punya spirit yang sama gitu ya. Mau tampil di hadapan raja-raja.
Ayat ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup." 37, pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Satu hal yang penting, kita tidak cukup dengan karakter untuk mempersiapkan diri. Tetapi kita butuh yang kedua, yaitu kompetensi. Kenapa? Karena untuk tahu karakter itu butuh waktu. Kita tahu orang ini jujur atau enggak, nanti ujung-ujungnya nipu atau enggak, atau orang ini benar-benar tidak mau kompromi misalnya. Itu perlu waktu. Perlu waktu yang lebih lama. Tetapi kompetensi itu kita bisa tahu dengan cara yang singkat. CV-mu apa misalnya, kurikulum vitae-mu seperti apa, portfoliomu seperti apa, pengalamanmu seperti apa. Dan di sini Daud bisa menyajikan portfolionya itu dengan sangat-sangat excellent. Sampai Saulnya terkesan. Daud biasa melawan singa dan beruang. Sekedar tahu, singa ini adalah social animal. Dan Persian lion, singa dari Persia, itu beratnya adalah sekitar 160 sampai 190 kilo. Dan mereka itu biasanya gerombolan. Mereka mainnya keroyokan. Dan misalnya kalau di sini ada domba gitu ya. Singa yang satu akan dari sini, yang satu akan dari sini, yang satu akan dari sini. Dan begitu domba atau kambing atau rusa atau jerapah atau apapun itu sudah dicengkeram oleh satu singa, yang satu akan mencengkeram dan yang satu akan mencengkeram. Singa itu adalah binatang yang suka rame-rame, asiknya rame-rame, mainnya atau ngelawannya keroyokan. Seperti dan satu singa, seperti tadi saya katakan beratnya hampir 200 kilo. Seperti itu. Dan Daud ternyata bisa melawan singa-singa itu dan melindungi kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, beruang. Beruang itu adalah solitary animal. Beruang itu adalah binatang yang tidak suka rame-rame. Beruang itu sukanya sendirian, sukanya solo, sukanya soliter. Seperti itu. Dan beruang dari Syria itu beratnya sekitar 100 sampai 300 kilo. Gitu. Dan beruang kalau misalnya mau makan kambing atau makan domba itu dia akan fight sendirian. Seperti itu. Jadi Daud itu sebenarnya masa mudanya tidak hanya seperti yang kita bayangkan. Daud oke 2-3 ekor domba lagi makan di padang gurun, lagi makan rumput, terus pada waktu itu Daud mengeluarkan kecapinya, lalu treng gitu menciptakan lagu gitu ya. Seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Ya, benar, menciptakan lagu, menciptakan mazmur, menciptakan puji-pujian dan penyembahan yang akhirnya lagu-lagunya banyak kita pakai di gereja ini. Betul, tetapi tidak hanya itu. Gitu. Jadi ketika tantangan itu datang, ketika ancaman itu datang berupa singa yang main keroyokan ataupun ataupun beruang yang mainnya sendirian, Daud sudah siap. Jadi pada waktu itu Daud bilang, "Oke, Raja, mau keroyokan saya berani. Mau sendirian saya berani. Keroyokan pun masing-masing singa beratnya 200 kilo saya berani. Mau sendirian beruang Syria yang 300 kilo pun saya sudah pernah menghadapi." Dan pada waktu Saul bilang, "Wow, belum mungkin dari 1000-an prajuritku, aku tidak pernah ketemu orang yang seperti ini. Mungkin dari ribuan prajuritku, berapa banyak yang bertarungnya dengan singa, bertarungnya dengan beruang. Paling mereka bertarungnya dengan orang-orang biasa atau prajurit sesama prajurit. Tetapi si Daud ini ternyata mainnya lawannya sama singa, sama beruang. Makanya akhirnya Saul berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud berangkat dengan restu dari raja. Oke,
Satu lagi, orang terkadang karakternya bagus. Orang terkadang punya kompetensi yang oke. Tetapi kurang satu hal. Kita harus punya skill komunikasi yang baik. Kalau misalnya orang ini benar-benar jujur, on time, kompeten, sangat-sangat ahli di bidangnya begitu ya. Tetapi ternyata dia nggak bisa ngomong. Mungkin untuk promosi agak susah gitu ya. Tapi Daud di sini bisa membuktikan. Dia bisa presentasi semua kompetensinya. Dia bisa mempresentasikan semua pengalamannya, apa yang sudah dia lakukan dengan bahasa yang tidak lebay, tidak berbunga-bunga. Tetapi Daud bisa mempresentasikan singkat, padat, jelas kepada raja. Dan raja itu bisa teryakinkan. Itu sebenarnya yang harus kita persiapkan. Berapa banyak kita yang benar-benar sudah mempersiapkan karakter kita. Berapa banyak orang-orang yang sudah mempersiapkan kompetensi kita. Tetapi ternyata nggak banyak orang yang mempelajari atau mempersiapkan caranya bicara, caranya menyajikan, caranya mengemas sesuatu sehingga itu tidak membosankan atau tidak garing atau tidak bertele-tele seperti itu. Saya minta masing-masing dari kita jemaat AUG, ayo persiapkan yang terbaik, persiapkan karakter kita, persiapkan kompetensi kita, persiapkan cara kita berkomunikasi supaya ketika nanti begitu berhadapan dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang mau mempromosikan Anda, mereka juga dengan senang hati berkata, oke, saya promosikan, Tuhan menyertai engkau. Kita masuk ke ayat yang ke-38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakanlah baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Next, perikopnya berjudul perkelahian Daud dengan Goliat. Teng-teng gitu ya, di sini udah mulai klimaks, udah mulai puncaknya di sini gitu. End game-nya itu ada di sini. Sebenarnya kita pengen tahu Goliat itu sebenarnya tingginya berapa sih? Ada orang kalau misalnya di sini dikatakan 6 hasta sejengkal, itu berarti kira-kira tingginya dia itu 2,9 meter. Gitu. Tinggi saya ini sebenarnya 183, 185. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan orang yang 2,9 meter itu sebenarnya keder juga gitu ya. Tetapi di sini Daud itu diperkirakan tingginya itu rata-rata sekitar 1,6 meter. Jadi Wikipedia menuliskan kira-kira tinggi Goliat itu 3,2 meter. Jadi Goliat itu kira-kira tingginya 2 kali lipatnya Daud. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa Daud itu udah secara fisik, secara kasat mata sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dibandingkan Goliat, sorry. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbatnya dipegang di tangannya. Nah, saya ingin kita mencoba berpikir seperti ini. Ini saya taruh di sini dulu ya. Bahwa, saya lanjut ini dulu ya. 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah engkau, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi terkadang untuk persiapan, karakter itu harus kuat. Kompetensi itu harus maksimal. Komunikasi itu harus sangat-sangat fasih. Apakah dengan 3 ini cukup? Enggak menurut saya.
Dengan adanya 1 karakter, 2 kompetensi, 3 komunikasi, itu perlu lagi itu yang keempat. Yang keempat itu adalah strategi atau taktik. Kita nggak bisa berhadapan atau ketika kita berperang, kita menghadapi sesuatu, itu dengan polos-polosan. Ya Tuhan, aku polos-polosan aja, lalu habis itu nanti biarlah Tuhan yang bekerja. Tetapi kalau misalnya Daud, begitu lihat Goliat yang 2 kali lipat tingginya, wah ini tidak bisa hanya dengan kompetensi yang seperti biasa, yang menghadapi singa, menghadapi beruang tadi. Seperti itu, Daud harus menghadapinya dengan taktik. Oleh karena itu, begitu Daud menghadapi Goliat, dia membawa tongkat, dia mengambil 5 batu licin yang ada di sungai. Kita nggak tahu ini 5 kenapa. Alkitab memang tidak menyebutkan Daud mengambil 5 ini karena untuk cadangan. Gitu. Begitu lempar 1, pakai umbannya luput, aduh, gitu ya. Terus ambil 1 lagi, lempar lagi, luput lagi. Rasanya kok tidak sekonyol itu gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita misalnya baca di Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16. Nggak usah dibuka. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Jadi bayangkan rambut itu misalnya ada di satu target. Terus ini latihan diumban, dilempar. Itu tidak meleset satu helai rambut pun. Dan saya percaya ketika Daud kembali lagi pada waktu di padang gurun dengan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Yang orang-orang, cuma 2-3 ekor, cuma 2-3 ekor. Daud mengubah mazmur, Daud menyanyikan pujian, Daud menyembah Tuhan. Dan di satu sisi yang lain ketika tantangan itu datang, gitu, ataupun ketika tantangan itu belum datang, Daud berlatih umban. Tidak mungkin ketika Daud tahu-tahu menghadapi Goliat terus tahu-tahu ntar ya saya latihan dulu ya. Seperti itu udah telat. Gitu. Tetapi pada waktu Daud di sela-sela waktu kosongnya, di sela-sela waktu senggangnya, Daud berlatih untuk mengumban. Dan pernahkah kita berpikir sebenarnya bahwa umban beserta dengan batu ini adalah untuk pertempuran jarak atau pertempuran jarak jauh. Seperti itu. Umban ini dan batu ini bisa dilempar sampai beratus-ratus meter. Dan itu kalau orang yang ahli itu tidak bisa meleset. Dan batu yang dipilih ketika saya riset itu adalah seperti batu bola golf ini ya. Kira-kira diameternya sekitar 6 cm. Dan bisa dibayangkan kalau orang mukul bola golf gitu, itu bisa mecahin kaca rumah orang loh. Gitu, kaca aja bisa pecah. Apalagi kalau ini dilempar itu bisa kecepatannya bisa 100 km per jam. Jadi bayangkan kalau batu solid ini itu dilempar oleh Daud dengan umbannya, lalu kena kita tahu ending ceritanya, kena di dahinya Goliat. Itu satu titik yang lemah dalam anatomi tubuh manusia. Dan begitu kena di sini dan akhirnya Goliat jatuh. Itu bisa dibayangkan seberapa sakitnya atau seberapa mematikannya sebuah batu seperti ini ketika diumban dengan sangat cepat. Di sini Goliat berkata, "Anjingkah kamu, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Saya percaya seperti ini. Daud mempersiapkan segalanya. Lawan singa yang keroyokan, oke. Lawan beruang yang sendirian, oke. Secara jarak jauh, Daud sudah mempersiapkan umbannya. Dan kalau misalnya 5 batu yang dilempar tidak kena atau tidak mempan atau tidak membuat Goliat jatuh atau Goliat tumbang, maka Daud sudah siap dengan tongkatnya. Seperti itu, gitu ya. Daud sudah siap dengan pertempuran jarak pendek. Daud sudah bersiap untuk close battling combat. Nah, kita sebenarnya bisa lihat di sini bahwa semua yang dipersiapkan Daud itu benar-benar teratur, benar-benar terukur, benar-benar semuanya terencana dengan baik. Daud punya strategi yang hebat. Dan Tuhan kadang ingin kita berpikir dan bertindak out of the box. Ketika Goliat mendatangi Daud dengan pedang yang begitu berat,
dengan perisai juga yang begitu berat. Dan itu Goliat mampu mengangkatnya dan Goliat mendatanginya dengan segala kekuatan raksasanya. Daud tidak mau head to head. Gitu. Daud memakai satu taktik di mana dia tahu gitu ya bahwa ketika Goliat dengan kekuatan yang sedemikian rupa, Daud tidak punya kekuatan itu. Dan kalau misalnya memang berperang, akhirnya Daud pasti akan kalah. Tetapi Daud memilih untuk memakai umban. Sekali lempar, diharapkan Goliatnya akan jatuh. Jangan berpikir kita ini selalu, oh kalau begini jawabannya begini. Kalau misalnya iya kok sekarang situasinya begini, maka ya kalau saya lakukan ini ya udah sama aja gitu. Atau kok ketika saya menjual sesuatu barang seperti ini di toko online atau gini, kenapa saya nggak rame ya? Atau gimana ya? Tuhan seringkali meminta kita untuk berpikir out of the box. Coba cara ini, coba cara yang lain, coba begini, coba begitu. Coba pelajari algoritmanya dulu. Coba bagaimana, coba gimana. Seperti itu. Dan jangan terpaku pada business as usual. Jangan berlaku pada orang lain melakukan ini ya udah saya nunut gitu. Orang melakukan ini ya udah saya ikut-ikutan. Seperti itu. Terkadang kalau kita mau memenangkan perang, kita harus berpikir sesuatu yang berbeda. Kenapa? Terkadang yang kita hadapi kompetitor kita atau musuh kita itu orang yang punya modal yang besar. Anaknya orang kaya misalnya. Atau misalnya dia dimodalin dengan oleh pamannya atau ada angel investor yang memodali dia atau seperti apa. Terus kita nggak punya modal, kita aku modalnya cuma sekian nih, gimana? Coba, saya di sini tidak mau berbicara yang praktis banget, itu nanti akan ada waktunya untuk diskon. Tetapi minimal di sini kita bisa belajar. Kalau misalnya Goliat dengan segala resourcesnya yang seperti itu, maka Daud ternyata melawannya dengan senjata yang lain. Jadi sekarang sebenarnya kita tahu apa yang Daud persiapkan. Daud sudah terlatih melawan yang keroyokan, Daud sudah terlatih melawan yang sendirian, si beruang. Daud sudah terlatih untuk pertempuran jarak panjang, jarak jauh, dan Daud juga sudah terlatih untuk pertempuran yang jarak pendek. Kita balik ke 43b. Lalu demi Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini terjadi perang kata, perang bluff, perang gertaan gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa bayangkan bahwa nama yang ada dalam ayat 45 ini digunakan dalam arti khusus. Seperti surat kuasa. Jadi kan Daud berkata bahwa aku datang di sini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu berarti Daud datang dalam nama Yahweh, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu berarti Daud hadir itu dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa, dengan otoritas, dengan seizin, dengan penunjukan ilahi yang Maha Kuasa itu. Goliat mengutuki Daud dengan dewa-dewanya yang tidak disebutkan dalam Alkitab, yang menurut Alkitab tidak penting. Tetapi Daud menjelaskan bahwa ia datang dengan kuasa, dengan otoritas Allah pencipta semesta alam ini. Ini tidak hanya sekedar pertempuran militer. Sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini sebenarnya adalah perang dari ilah-ilah yang sebenarnya tidak bernyawa itu. Melawan Yahweh, Allah orang Israel yang hidup. Dan di sini Daud ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel itu benar-benar hidup, benar-benar berotoritas. Dan dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan atas nama Tuhan, Daud akan mengalahkan tidak hanya rakyat atau bangsa Filistin, tetapi juga membuktikan bahwa ilah-ilahnya orang Filistin itu adalah ilah-ilah yang tidak bernyawa, ilah-ilah yang tidak ada gunanya. Dan seluruh dunia tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Saya ingin sebelum saya menutup ini, saya ingin menceritakan sekilas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Pada waktu saya lahir, tidak sejauh-jauh amat itu nanti ceritanya. Ini cerita yang singkat gitu ya, jadi tenang aja. Jadi pada waktu saya
besar di keluarga saya, kami bukan dari keluarga yang berkecukupan. Kami dari keluarga yang benar-benar berkekurangan. Papa saya seorang lulusan SMP dan seorang penjaga gudang. Dari dulu papa juga dibully sama keluarganya. Kamu tuh gak pintar, kamu tuh begini, kamu begini. Tetapi papa dengan tekun, dengan rajin bekerja. Dan akhirnya bisa menyekolahkan saya di sekolah yang cukup oke gitu ya. Cukup punya nama di Surabaya ini. Seminggu sebelum saya masuk kuliah, sebelum saya bayar uang kuliah, kami menang uang arisan. Dan papa bilang, kalau misalnya kita nggak menang uang arisan ini, Fandi, kamu nggak bisa kuliah loh. Dan dari situ papa bilang, Fandi kamu cuma punya waktu 4 tahun, setelah itu kamu lulus, kamu harus cari kerjaan sendiri. Seperti itu. Dan di situ pada waktu itu saya tahu bahwa saya punya resources yang terbatas. Saya tidak seperti anaknya orang kaya si A atau si B atau si sebagainya. Saya benar-benar harus memanfaatkan waktu kuliah saya untuk belajar, untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya sempat cari sambilan, uang tambahan. Jadi saya jadi tim promosi di kampus. Gitu ya, saya ke daerah-daerah presentasi di SMA. Itu saya dapat uang ini, fee dari situ, uang gaji dari tim itu. Pulang dari satu kota, saya sempat tabrakan, gitu ya. Tapi di situ saya tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan saya. Gitu ya. Saya ada satu tanda di sini yang nggak bisa hilang, tanda jahitan. Kalau misalnya di sini Harry Potter itu tandanya itu kilat, gitu ya. Kalau saya itu ini setengah lingkaran, alias mungkin tandanya Sailor Moon kali ya. Seperti itu. Tapi di situ Tuhan ingin ngomong ke saya pada waktu saya tabrakan dan waktu sangat parah, harusnya saya meninggal pada waktu itu. Tapi Tuhan ngomong, Fandi, hidupmu belum selesai. Dan di situ saya tahu saya harus mempersiapkan hidup saya dengan sebaik-baiknya. Ketika itu, misalnya di waktu-waktu luang kami, ketika yang lain lagi nonton, ketika yang lain lagi jalan-jalan, ketika yang lain misalnya lagi pacaran, nggak salah sih pacaran. Cuman pada waktu itu saya naik ke perpustakaan, saya belajar. Saya kuliah di arsitektur, tapi pada waktu saya belajar marketing, saya belajar hukum, saya belajar sosial, saya belajar ekonomi, dan sebagainya. Dan dari situ saya juga aktif di organisasi. Dan begitu setelah saya lulus, dan ternyata pada waktu itu papa mama udah mulai diberkati, kami ada satu lahan, kami buka satu toko atau satu usaha di situ. Dan nggak sampai 4 tahun. Nggak sampai 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun itu berarti ketika yang lain setelah lulus masih jatuh bangun, gonta-ganti kerjaan. Yang lain ketika masih buka bisnis, tutup bisnis gitu ya. Mungkin tidak ada masalah karena orang tuanya berkecukupan. Tetapi pada waktu itu 4 tahun setelah saya lulus, kami bisa berpartner dengan satu perusahaan otomotif terbesar se-Indonesia. Dan pada saat itu saya benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena ketika apa yang saya persiapkan pada waktu kuliah, apa yang saya persiapkan pada waktu studi, ternyata Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan memberikan perkenanan, di situ promosi demi promosi hadir. Kita masuk ayat ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambil sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Sukses itu sebenarnya adalah usaha kita plus perkenanan dari Tuhan. Tetapi saya pikir tidak hanya itu. Ketika sukses ini sama orang-orang dunia sudah disalahartikan dengan sebagaimana seperti itu. Saya ingin kita untuk punya satu pemahaman yang baru. Glory to glory. Itu adalah dicapai ketika kita accomplish more. Ketika kita berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu, tetapi apa yang jadi wewenangnya Tuhan, apa yang jadi bagiannya Tuhan. Kita hanya bisa, Tuhan, ini semua apa yang sudah aku persiapkan, saya sekarang serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan silakan berkarya bersama-sama dengan saya untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang luar
biasa. Saya persilakan PAW untuk maju. Saya ingin menutup ini dengan 2 poin. Yang pertama, ayat 46. Hari ini juga Daud berkata kepada Goliat, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mengatakan ini sebagai penekanan atau sebagai penegasan bahwa semua tentara Israel dan semua rakyat Israel yang menonton, bahwa sebentar lagi akan menyaksikan bahwa apa yang menjadi fakta di depan mata si Goliat ini akan berubah secara drastis. Dan Daud ingin mereka mengerti bahwa ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang Daud. Semua apa yang Daud persiapkan tidak ada artinya kalau Tuhan tidak berkenan. Semua pengalamannya Daud, mulai lawan singa, beruang, tongkat, dan lengan Daud yang cepat untuk mengumpan tidak berguna kalau Tuhan tidak berkenan. Semua strategi taktik Daud tidak akan terlaksana kalau Daud tidak datang dalam nama Tuhan, Allah semesta alam. Alasan Goliat tumbang adalah karena Tuhan beserta dan Tuhan menolong Daud. Tuhan Israel adalah di sini Daud buktikan bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan dengan Tuhan yang hidup yang beserta dengan Daud, Daud bisa mengalahkan Goliat. Poin yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 17. Jadi ini ini kita kembali ke masa-masa sebelum Daud menemui koko-kokonya. Ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara-saudara, Daud disuruh papanya pulang bawa tanda. Seorang roti boy ini, seorang anak pembawa rantangan catering ini berangkat. Lalu pulangnya Daud tidak hanya membawa satu tanda. Daud tidak hanya membawa satu tanda dari koko-kokonya. Tidak hanya membawa satu tanda dari kakak-kakaknya. Tetapi Daud pulang dengan satu kemenangan yang gilang gemilang. Karena Tuhan berkenan atas semua persiapannya Daud. Mari kita semua bersama-sama bersaat teduh. Saya silakan WL untuk menyanyikan sebuah lagu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu,
AOG, calon-calon pengubah dunia, calon-calon raja-raja di marketplace, calon-calon penakluk raksasa. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang sudah Anda persiapkan? Saya rindu masing-masing dari kita. Pada saat-saat sekarang, ketika semua orang bicara, kamu tuh kok seperti ini, seakan-akan merendahkan kita karena kita juga memang gak terlalu banyak punya apa-apa. Tapi apa yang kita persiapkan? Ketika kita mempersiapkan sesuatu sama seperti Daud. Ketika Daud mempersembahkan hidupnya yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Daud melatih dirinya untuk ini, melatih dirinya untuk ini, dan sebagainya. Dan pada waktu itu, ketika saatnya datang. Ketika pada waktu itu benar-benar momennya datang. Di saat semua diam, di saat semua sembunyi, di saat semua seakan-akan tidak berani melakukan sesuatu. Ada tangan-tangan yang terangkat yang bilang, aku akan menaklukkan raksasa-raksasa itu. Pada hari ini saya berdoa untuk masing-masing dari Anda. Akan ada terjadi terobosan. Ketika Anda persiapan sesuatu, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa untuk semua dari kita. Akan bangkit raja-raja, akan bangkit pemenang-pemenang, akan bangkit pahlawan-pahlawan iman. Dari seseorang yang tidak mau kompromi, dari seseorang yang mau mengasah kompetensinya, dari seseorang yang mau belajar bagaimana berkomunikasi, dari seseorang yang mau belajar bagaimana punya taktik dan strategi. Dan pada waktu itu, ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan jadikan Anda sebagai orang-orang yang luar biasa. Tuhan mau pakai Anda, dan saya mau berdoa untuk masing-masing dari Anda, supaya pada saat ini, persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada waktu itu, biasanya Ko Philip bilang, persiapkan kayu bakarnya. Dan begitu api itu turun, dan di situ terjadi momentum yang luar biasa. Dan di situ kita benar-benar akan menjadi orang yang berdampak, orang yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Saya berdoa masing-masing dari kita semua benar-benar bisa menangkap visi ini, persiapan yang terbaik, dan pada akhirnya Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan sekali lagi, segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan,
Segala kejadian di dalam kehidupan kami tidak ada yang kebetulan. Sesuatu indah pada waktunya. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kemurahan-Mu berlimpah atas kehidupan setiap anak muda. Sehingga apa yang mereka lakukan dan setiap usaha mereka atas kemurahan Tuhan. In the divine moment, in the divine timing. Mereka juga bertemu dengan orang yang tepat. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah doa berkat penggembalaan atas hidupmu. Setiap langkahmu disertai Tuhan. Biarlah apa yang Engkau lakukan, Tuhan akan bawa Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Biarlah Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang Engkau perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah akan menyertai anak muda ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Love you, God bless you, and have a good weekend.